Perkenalkan, nama saya Dina Apriani. Saya dari program studi administrasi bisnis semester 7A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi yang berjudul administrasi perkantoran. Lalu selanjutnya ada perkantoran modern, dan yang terakhir itu ada respondensi surat arsip dan kearsipan kantor. Oke, yang pertama itu ada administrasi perkantoran. Nah, administrasi itu secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu ad, yang memiliki arti intensif dan mistreat, yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris, administration. Lalu menurut KBBI, administrasi adalah usaha dan kegiatan meliputi penentuan dan bertujuan serta menetapkan cara-cara penyelenggaraan, pembina, organisasi, usaha, dan kegiatan. Lalu administrasi juga adalah perencanaan, pengendalian, dan perorganisasian. Sedangkan menurut para ahli, administrasi adalah fungsi atau tata cara penyelenggara terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Itu menurut Arthur Graeger. Lalu ada yang lain, yaitu menurut George Terry, yaitu perencanaan, pengendalian, dan perorganisasian pencapaian yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu selanjutnya yaitu administrasi perkantoran merupakan segenap rangkaian kegiatan penetapan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu bentuk kerjasama. Lalu administrasi perkantoran itu merupakan dalam sumber-sumber bacaan bahasa Inggris yang diterbitkan di Amerika Serikat maupun Inggris Raya, istilah office administration atau administrasi perkantoran dan office management atau manajemen perkantoran dipakai silih berganti dengan arti yang selanjutnya, yaitu ruang lingkup atau kegiatan kantor. Yang pertama itu ada office planning, office organizing, office accounting, dan office controlling. Lanjut ada ruang lingkup atau sarana dan prasarana, yaitu yang pertama ada alokasi, yang kedua ada gedung, yang ketiga ada peralatan, yang keempat ada interior, dan yang terakhir ada mesin-mesin kantor. Selanjutnya yaitu karakteristik administrasi perkantoran, yaitu bersifat melayani atau pelayanan, lalu merembes segenap bagian organisasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu dilakukan semua pihak. Azas-azas administrasi perkantoran yang pertama itu ada azas perencanaan, azas penyederhanaan, dan yang terakhir itu azas penggabungan. Selanjutnya ada materi yang saya sampaikan, yaitu perkantoran modern. Perkantoran modern yaitu yang pertama ada kantor dan perkantoran modern. Nah, yang pertama itu kan ada kantor nih. Perkantoran itu berasal dari kata kantor, yang artinya adalah kantor, atau disering kita bahasa sehari-harinya itu office. Dari berbagai pengertian perkataan kantor dan perkantoran atau office, seperti yang disebutkan di atas, yang kemudian berkembang di Indonesia dengan disebut dengan perkantoran. Nah, perkantoran modern yaitu manajemen perkantoran, suatu tata cara atau kelola dalam dunia perkantoran itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2002 mengartikan perkantoran dengan kata terbaru atau mutakhir. Sikap ini dan cara berpikir serta bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Lalu selanjutnya yaitu ada ciri-ciri perkantoran modern. Yang pertama itu memiliki bangunan dan tata cara ruang yang baik. Lalu selanjutnya menggunakan alat dan perlengkapan termasuk meuleber yang tepat. Yang ketiga ada para pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdisiplin profesional. Yang keempat yaitu memiliki tata cara berpikir serta tugas bertindak sesuai dengan tuntunan zaman. Lalu yang terakhir yaitu mendayagunakan biaya, penerapan tata laksana, dan demonstrasi efektif dan efisien. Lalu selanjutnya yaitu aspek-aspek perkantoran. Yang pertama itu ada manajemen, tujuan. Yang kedua itu organisasi. Yang ketiga itu metode. Yang keempat itu kepegawaian. Yang kelima itu ada lingkungan. Lalu yang terakhir itu ada mesin dan perlengkapan. Lalu selanjutnya itu ada pegawai administrasi perkantoran. Nah, pegawai administrasi perkantoran atau akrab disebut dengan admin
adalah pekerjaan yang dimana tugasnya itu mengkoordinasi atau memastikan setiap pekerjaan yang bersifat administratif atau ketatausahaan dalam sebuah perusahaan itu berjalan dengan lancar. Nah, tugas staf administrasi itu adalah sangat banyak. Itu yang pertama, mengurus tentang pengatur kantor seperti agenda, rapat, menjawab telepon, lalu mengatur dokumen perusahaan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu tugas staf admin yang lain. Yang pertama itu ada melakukan aktivitas pembukuan dasar, lalu merencanakan mendistribusikan notulen rapat ke semua pihak yang memerlukan. Lalu selanjutnya itu ada menjaga dokumen perusahaan dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir itu ada skill yang harus dimiliki staf administrasi. Yang pertama itu kemampuan berkomunikasi secara efektif. Nah, memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif ini sangat penting dikarenakan itu suatu kunci agar kamu bisa bertukar informasi, berinteraksi dan bekerja sama dengan baik bersama rekan kerjanya yang lain. Dan juga mampu berkomunikasi secara efektif itu artinya kamu bisa menyampaikan informasi itu dengan baik kepada orang lain sehingga terjadi miskomunikasi itu sangat kecil. Lalu selanjutnya ada manajemen waktu. Nah, manajemen waktu, tugas staf administratif itu ada banyak. Yang pertama itu kemampuan manajemen waktu yang sangat penting. Staf administrasi harus bisa membagi waktu dengan jumlah pekerjaan yang banyak setiap harinya. Selanjutnya ada materi tentang korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Nah, selanjutnya yaitu korespondensi. Nah, korespondensi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa korespondensi ialah surat menyurat atau dapat diartikan juga sebagai kegiatan surat yang berarti bahwa ialah kegiatan komunikasi dengan menggunakan media surat. Lalu permasalahan korespondensi sendiri yaitu pertama ada keruwetan dalam penulisan surat dan yang kedua itu adanya pegawai baru. Nah, maksudnya pegawai baru yaitu di bagian administrasi yang sering kewalahan dalam menangani respon dari orang-orang atau pengiriman dan penerimaan surat itu sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada arsip dan kearsipan. Nah, arsip dan kearsipan ini adalah informasi yang dapat disimpan dalam bentuk berbagai bentuk gitu loh. Yang pertama ada email atau surat secara langsung dan lain sebagainya. Lalu yaitu fungsi kearsipan sendiri adalah alat menyimpan warkat atau lembaga surat pos yang dilipat menjadi tertutup. Selanjutnya yaitu alat bantu perpustakaan. Yang ketiga itu alat bantu untuk pemimpin mengambil keputusan. Yang keempat itu alat perekam perjalanan organisasi. Yang kelima itu mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. Lalu yang terakhir itu ada alat untuk memecahkan masalah organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis arsip. Nah, jenis-jenis arsip ini ada 4. Yang pertama itu arsip berbasis kertas, arsip lihat dengar, arsip kategorigrafi, dan yang terakhir itu arsip elektronik. Yang selanjutnya itu fungsi dari arsip sendiri yaitu yang pertama arsip dinamis, yang kedua arsip dinamis aktif, yang ketiga arsip dinamis inaktif, dan yang terakhir ada arsip statistik. Lalu selanjutnya ada komponen sistem arsip elektronik, yaitu metodenya kecepatan pemindahan dokumen, kemampuan penyimpangan dokumen, kemampuan mengindeks dokumen, kemampuan mengontrol akses, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ada komponen sistem arsip. Maksudnya adalah manfaat arsip elektronik, yaitu melalui media elektronik maka proses pencarian, penemuan, pendistribusian, dan juga pengelolaan data akan dapat dilakukan dengan tepat waktu dan singkat. Nah, kesimpulannya adalah dalam lingkungan perkantoran yang dimaksud dengan korespondensi yaitu komunikasi antar satu pegawai dengan orang lain, antara pegawai dengan instansi atau sebaiknya antar instansi dengan instansi dan sebagainya dengan menggunakan surat sebagai media. Karena memiliki fungsi yang cukup penting, maka arsip perlu dikelola dengan baik.
Sekian materi yang dapat bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.